Jadi artinya keahlian-keahlian apa sih yang ditanamkan pada mahasiswa di teknik elektromedis ini? Jadi mahasiswa di sini dibekali, selain dibekali elektronika, jadi mereka nanti diharapkan mampu pertama mungkin menginstal alat-alat peralatan kesehatan. Gimana Bu kalau prospek kerjanya? Iya, untuk lulusan elektromedis ini banyak sekali dibutuhkan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit sebagai tenaga teknisi, juga sebagai tenaga pengadaan barang ataupun sebagai tenaga evaluator itu sangat dibutuhkan. Jadi buat para calon mahasiswa yang ingin menjadi teknisi yang handal, unggul dan kompeten, nah silakan segera bergabung di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektromedis Universitas Kediri. Dijamin. Hai Sobat Unik, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu sehat dan bahagia ya. Senang banget saya Merinda Tobing bisa ketemu lagi dengan kawan-kawan di Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Siang hari ini terasa berbeda karena saya berada tepat di salah satu spot yang instagramable dari Prodi Teknik Elektromedis Universitas Kediri. Dan siang hari ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu sosok yang istimewa yaitu Ibu Kaprodi, ada Ibu Santika, Kaprodi dari Teknik Elektromedis Universitas Kediri. Bu Santika, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Mai. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bisa ketemu dengan Sobat Unik yang ada di rumah nih. Bu Santika, banyak teman-teman yang kepengen tahu dan mengenal lebih dekat tentang teknik elektromedis. Ini pasti beda dong dengan teknik-teknik yang lain. Kayak gimana sih Bu? Jadi begini Mbak Mai, program studi teknik elektromedis itu terlahir pada tahun 1967 ya. Jadi awalnya itu pendirinya adalah Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Jadi awalnya di situ. Nah, program teknik elektromedis sendiri itu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing dalam arti dia bisa melakukan perbaikan, pemeliharaan, pemasangan instalasi yang bekerja nantinya akan di rumah sakit ataupun di perusahaan peralatan kesehatan. Seperti itu. Seperti itu untuk ya. Profilnya teknisi elektromedis. Ini pasti belum banyak teman-teman yang tahu juga ya tentang teknik elektromedis yang ada di Fakultas Teknik Universitas Kediri. Nah, berarti artinya kalau kita melihat dunia kesehatan ini kan semakin berkembang ya Bu, apalagi peralatan semakin canggih, khususnya di bidang kesehatan. Dan itu semua perlu maintenance, perlu perbaikan secara berkala. Dan ini yang menjadi tugas dari teman-teman teknik elektromedis sendiri. Oke. Tapi kalau kita melihat sebenarnya yang dipelajari oleh teman-teman dari teknik ini apa sih Bu? Jadi kalau untuk mata kuliahnya sendiri Mbak Mai, jadi dia itu ada MKDU dalam arti mata kuliah dasar di semester 1-nya, di semester 2 mereka akan melewati atau mengenal teknik elektro, di mana teknik elektro sendiri ada elektronika diskrit, elektronika terintegrasi, elektronika terapan. Nah, setelah itu mereka juga akan mengenal teknik digital, mikroprosesor. Nah, terus ada lagi mata kuliah kompetensi, di mana mata kuliah kompetensi ini pembelajarannya tentang mata kuliah peralatan diagnostik, terapi, bedah dan anestesi, peralatan laboratorium, peralatan radiologi, dan peralatan kalibrasi yang sangat dibutuhkan di rumah sakit. Yang dipelajari cukup kompleks ya Bu ya. Saya denger aja udah ikut pusing deh. Berarti anak-anak di teknik ini anak-anak yang hebat nih, mahasiswa yang luar biasa juga ya Bu ya. Dengan mata kuliah yang cukup beragam dan ini kan termasuk vokasi, di mana mereka disiapkan ini sudah begitu lulus siap untuk bekerja. Mereka langsung siap diimplementasikan di tempat-tempat yang istimewa begitu ya Bu ya. Oke. Ada nggak sih Bu karakter-karakter khusus atau mungkin spesifikasi khusus bahwa kalau misalnya mau masuk di teknik elektromedis nih, ini harus anak-anak yang begini nih, atau yang gimana Bu? Jadi untuk calon mahasiswa baru ini, jadi mereka harus melewati dulu ujiannya dalam arti ujian TPA. Setelah itu mereka juga harus tes kesehatan. Jadi yang dibutuhkan untuk yang tidak buta warna. Jadi spesifikasinya seperti itu. Tidak buta warna. Iya. Selain itu Bu, khusus. Jadi mungkin mereka sudah dari SMK atau SMA pun, dari IPA ataupun IPS, silahkan kalau mau bergabung dengan teknik elektromedis. Ada spesifikasi khusus sih sebenarnya. Hanya tidak buta warna. Hanya tidak buta warna. Mungkin butuh juga anak-anak yang harus
teliti, cermat, begitu ya Bu ya? Iya, karena memang mata kuliah di sini kebanyakan mata kuliah yang eksak dalam arti berhitung. Seperti itu. Oke, Bu Santika, kalau kita melihat sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada di Teknik Elektromedis Universitas Kediri itu apa aja sih Bu? Tadi saya waktu keliling ada teman-teman yang lagi praktek pada sibuk semua gitu. Iya, karena gini Mbak Mei, di kita itu kan vokasi ya. Jadi kalau di vokasi itu banyak praktikum-praktikum yang nantinya akan dibekalkan oleh mahasiswa. Salah satunya praktikum elektronika. Nah, di praktikum elektronika itu ada banyak sekali. Jadi ada elektronika terintegrasi, elektronika dasar dalam arti elektronika diskrit, terus ada lagi elektronika terapan, di mana mahasiswa dikenalkan untuk implementasi nantinya elektronika itu digunakan pada alat-alat kesehatan. Seperti itu. Terus jadi ada lagi banyak prakteknya ya Bu ya? Iya, banyak prakteknya. Nah, laboratorium pun juga di sini tuh banyak. Ada berapa Bu? Kalau di sini masih ada 3, gitu kan. Dalam arti kedepannya untuk laboratorium yang wajib memang kita punya itu ada laboratorium radiologi, laboratorium life support, laboratorium diagnostik, laboratorium bedah dan anestesi, ada laboratorium terapi, laboratorium khusus untuk alat-alat lab sendiri, dan laboratorium kalibrasi. Oke, dan untuk mensupport itu memang Unik juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak ya Bu ya? Ada rumah sakit, ada perusahaan, alat kesehatan yang mensupport pendidikan. Jadi akhirnya teman-teman belajarnya bisa lebih real nih, kayak gini nih ketika di lapangan gitu ya. Bu, jadi artinya keahlian-keahlian apa sih yang ditanamkan pada mahasiswa di teknik elektromedis ini? Jadi mahasiswa di sini dibekali, selain dibekali elektronika, jadi mereka nanti diharapkan mampu pertama mungkin menginstal alat-alat peralatan kesehatan. Yang kedua maintenance, ada pemantauan alat, ada uji fungsi, ada kalibrasi, ada perbaikan. Nah, itu banyak sekali yang harus sesuai dengan standar operasional masing-masing alat. Seperti itu. Itu keahlian-keahlian yang akan dimiliki teman-teman yang sudah lulus nanti. Betul begitu sekali. Ya Bu ya? Jadi nanti lulusnya pun mereka harus melewati uji kompetensi nasional. Jadi mereka selain mendapat ijazah, nanti mahasiswa itu dibekali oleh STR, surat tanda registrasi, di mana mereka bisa langsung bekerja di institusi ataupun di perusahaan alat kesehatan. Nah, ini yang menjadi salah satu value juga ya Bu ya? Betul sekali ya, Oke, baik. Bu, yang menarik lagi deh, kita belum bicara tentang prospek kerja para lulusan. Ini yang juga ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Gimana Bu kalau prospek kerjanya? Iya, untuk lulusan elektromedis ini banyak sekali dibutuhkan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit sebagai tenaga teknisi, juga sebagai tenaga pengadaan barang ataupun sebagai tenaga evaluator itu sangat dibutuhkan. Selain itu, kalaupun mereka bekerja di instansi, mereka juga bisa sebagai tenaga akademisi. Nah, kalau di perusahaan, di alat kesehatan pun mereka juga bisa di alat-alat kesehatan sebagai teknisi, seperti itu. Oke, prospek kerja yang luas, apalagi kalau kita banyak, sangat dibutuhkan. Dan banyak sekali. Iya, kalau kita bicara tentang kesehatan, wah nggak akan ada habisnya Bu ya. Selalu dibutuhkan di zaman apapun ya. Benar. Nah Bu Santika, yang menarik nih, saya yakin setelah tadi mendengarkan banyak penjelasan Bu Santika tentang prospek kerja, keahlian yang didapatkan sama teman-teman ketika bergabung di sini, yang menjadi pertanyaan lagi adalah kira-kira kalau misalnya teman-teman mau bergabung nih di teknik elektromedis, mahal nggak sih biayanya? Luar biasa. Untuk biaya Mbak Mei, itu relatif murah. Relatif murah? Iya. Dibanding yang lain-lain? Terjangkau Mbak Mei, benar-benar terjangkau. Bahkan kita itu memberikan ke mahasiswa ini fasilitas berupa toolkit, seragam, jas lab itu free buat mahasiswa. Free ya? Free. Udah include semua ya? Semua biaya dengan harga yang sangat terjangkau. Betul sekali. Apalagi dengan fasilitas yang sangat lengkap, labnya pun juga banyak. Apalagi kalau di kampus kayak gini nih nuansanya bisa sangat betah nyaman banget. dan betah kalau ada di kampus. Betul banget. Nah, jadi buat teman-teman nih ya yang kepengen bergabung menjadi bagian dari kami, silahkan nanti bisa klik link di bawah ini nih. Nah, terakhir nih Bu Santika, sebelum closing, buat teman-teman yang kepengen gabung menjadi bagian dari kita, apa yang pengen Bu Santika sampaikan? Jadi buat para calon mahasiswa yang ingin menjadi teknisi yang handal, unggul,
dan kompeten, nah silakan segera bergabung di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektromedis Universitas Kediri. Dijamin. Itu tuh ya, prospek kerjanya sangat luas, banyak menjanjikan, biaya kuliahnya sangat terjangkau, fasilitasnya juga komplit. Dan dipastikan teman-teman akan menjadi seorang teknisi elektromedis yang profesional ya Bu Santika ya. Langsung aja klik link di bawah ini ya, kita tunggu kehadiran teman-teman. Bu Santika, terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktu dan akhirnya teman-teman semakin tahu tentang teknik elektromedis Universitas Kediri. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Dan teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Universitas Kediri, we are Entrepreneur University.